Berikut cara BTS membantu penggemar di seluruh dunia dengan kesehatan mental dan emosional mereka. Benar-benar tidak dapat disangkal dampak fenomenal global dan superstar internasional BTS di kancah musik sejak debut mereka pada 2013. Salah satu pesan utama BTS adalah konsep mencintai diri sendiri dan itu penting. Mereka juga membahas pentingnya sikap positif saat diwawancarai tentang kegembiraan yang mereka sebarkan kepada penggemar. ARMY terbuka tentang bagaimana BTS telah membantu kesehatan mental dan emosional mereka, dan cerita mereka akan menyentuh hati Anda dan mungkin membuat beberapa dari Anda berurai air mata. ARMY ini berbicara tentang bagaimana mereka mengembangkan kecemasan dan depresi. Sekarang, secara pribadi, saya dengan tulus menemukan BTS pada saat saya membutuhkannya. Hidup saya menjadi membosankan dan monoton. Ini menjadi rutinitas. Hal tentang saya adalah bahwa saya mengembangkan rasa cemas. Saya telah didiagnosis. Dan depresi setiap kali ini terjadi karena saya membenci ketika hidup menjadi terlalu sama-sama dan monoton. Saya merasa itu menjadikan. Namun, menemukan BTS membuat setiap hari menjadi hari yang baru dan hingga hari ini mengejutkan saya dengan betapa mereka menyebut saya mengantisipasi hari ini. BTS berbeda. Mereka bukan boyband pemotong kue yang muncul hanya untuk terlihat bagus dan membuat penggemar menyukai mereka. Mereka bukan hanya anak laki-laki cantik tanpa bakat nyata atau hanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai cara untuk menghasilkan uang. Mereka adalah orang-orang asli dengan peran yang tulus. Hal yang benar-benar membuat saya menjadi stan BTS dan menjadi ARMY adalah setelah mengetahui semua perjuangan dan kesulitan mereka sebelum menjadi sebesar sekarang, itu membuat saya menghargai betapa rendah hati, sederhana, dan otentiknya mereka, kata Samia Khan, seorang ARMY. Saya yakin semua orang telah bergumul dengan gagasan tentang kebahagiaan dan bagaimana menemukannya. Saya telah melewati fase itu untuk waktu yang sangat lama hingga saya berada sekarang. Tempat di mana saya dapat mengatakan bahwa saya benar-benar merasa bahagia dan puas dengan hidup saya. Mereka memberikan tingkat energi dan antusiasme yang luar biasa dalam hidup saya, yang membuat saya tersenyum dan membuat saya berpikir begitu positif dibandingkan dengan pikiran negatif saya yang terlalu banyak berpikir diliputi kecemasan. Selanjutnya, ARMY lain berbicara tentang bagaimana mencintai mereka membantunya menjadi orang yang lebih optimis, sadar akan berkah dalam hidupnya. Itulah sebabnya, meskipun kita mungkin tidak akan pernah bertemu, saya tahu BTS mendukung saya dan setiap anak muda lainnya yang merasa sulit untuk mencintai diri mereka sendiri. Mencintai mereka membersihkan pikiran saya, dan membuat saya optimis dan lebih sadar tentang semua berkah yang datang kepada saya. Hanya menjadi bagian dari fandom mereka membuat saya merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat saya ungkapkan. Rekan-rekan penggemar saya adalah kelompok orang yang paling dermawan, perhatian, dan sangat lucu yang pernah Anda temui saat online. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat dan membuat setiap hari berharga untuk dinantikan, sama seperti anak laki-laki ini, kata Kesha Zakaria, seorang ARMY. Ketika ARMY ini melewati masa sulit dalam hidupnya, dia menggunakan musik mereka untuk membantu menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berkata, "Saya sudah menjadi ARMY sejak 2013, tetapi mereka membantu saya pada 2017 dan 2018. Orang tua saya bercerai pada 2017, dan itu sangat mempengaruhi saya. Saya mengalami depresi, saya tidak keluar, jarang berbicara dengan siapapun, kehilangan semua teman hidup saya, dan ingin mengakhiri hidup saya, dan hal-hal buruk lainnya. Sepanjang hidup saya berada dalam keluarga yang kejam, namun saya masih mencintai ayah saya. Saya mulai lebih memperhatikan lirik BTS pada tahun 2017, terutama pada tahun 2018, dan menyadari betapa saya berhubungan dengan beberapa lagu mereka. Saya tidak akan menyebutkan semua lagu, tetapi lagu itu membuat saya berpikir positif, percaya diri, dan dicintai. Saya lebih mencintai diri sendiri, lebih sering keluar, dan memulai percakapan dengan orang lain. Mereka mendorong saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Tak lama kemudian, saya lupa tentang perceraian dan depresi. Sekarang, saya punya banyak teman yang benar-benar peduli pada saya, karena saya menyadari bahwa semua mantan teman saya palsu dan beracun. Saya pindah ke sekolah lain dan memulai hidup baru. Jadi, ya, BTS cukup banyak mengubah hidup saya, kata Gabriela Rossi, seorang ARMY. Namun, ARMY lain juga membahas perjuangan tumbuh dengan perasaan sadar diri, terutama karena dia adalah satu-satunya gadis dalam rangkaian kembar 3. Berjuang dengan identitasnya dan tidak yakin bagaimana dia harus bertindak dan siapa dia seharusnya. Dia akhirnya menemukan musik BTS dan itu memiliki efek yang mendalam padanya. Saya menemukan hal-hal tentang diri saya sendiri. Saya berubah pikiran tentang banyak hal. Saya lebih banyak keluar.
Sekarang, saya tahu bahwa saya konyol, positif, dan cantik. Saya bisa melewati cermin dan tersenyum pada diri sendiri, dan menyebut diri saya orang yang paling cantik dan unik di luar sana, dan orang-orang di sekitar saya beruntung memilikinya. Bahwa saya beruntung menjadi diri saya sendiri. Meskipun ada kalanya saya masih sadar diri tentang penampilan saya mengingatkan diri saya bahwa tubuh saya melakukan banyak hal untuk saya. Kaki yang membawa saya ke tempat, tangan yang memungkinkan saya melakukan hal-hal yang saya sukai, mata yang membuat saya melihat keajaiban, tubuh yang bekerja keras bagi saya untuk tetap hidup mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya juga mengingatkan diri sendiri bahwa tubuh saya adalah untuk saya cintai dan hargai, dan apa yang ada di dalam itulah yang penting, kata Anonymous, seorang ARMY. Suga BTS pernah berbicara tentang betapa dia tidak menyukai definisi maskulinitas saat ini, juga seorang pendukung bagi kaum muda dan perjuangan yang mereka lalui saat ini. Selain topik tersebut, juga berperan besar dalam menekankan pentingnya penerimaan dan mendobrak stereotip dan hambatan di dunia. Ia juga terus mendidik dan mengajari dirinya sendiri tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara meraihnya. Dia berkata, "Selama tur kami tahun lalu, kami berbicara banyak tentang kebahagiaan. Kami berbicara tentang apa itu kebahagiaan dan apa yang perlu kami lakukan untuk menjadi bahagia. Ketika saya mencoba untuk bahagia, saya pikir saya adalah seseorang yang tidak pernah bisa bahagia. Tetapi saya masih berpikir bahwa kita semua perlu mencoba dan bahagia apapun yang terjadi. Kita harus belajar dan meneliti bagaimana menjadi bahagia. Sejak saya kecil, saya selalu memikirkan tentang apa itu kebahagiaan dan apa yang perlu saya lakukan untuk mencapainya. Saya rasa tidak ada yang pernah mengajari saya tentang ini. Jika kita membicarakannya, saya pikir banyak orang akan membicarakannya juga," kata Suga. Pewawancara bertanya, "Mengapa Anda ingin mendapatkan sertifikat konseling psikologis?" Dia menjawab, "Ya, saya tidak tahu. Saya kira jika saya bertemu seseorang seperti saya memiliki sesuatu yang dapat saya katakan kepada mereka. Sebenarnya saya berpikir cukup banyak, dan ketika saya melihat orang-orang seperti saya ingin membantu dengan cara apapun yang saya bisa," kata Suga. Dia juga menyadari bahwa perjuangan dan penderitaan yang dialami orang-orang adalah tema umum di seluruh generasi muda di seluruh dunia. "Ketika saya masih muda, saya menerima banyak kenyamanan dari musik dan itu menjadi pelampiasan saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa terlepas dari nilai-nilai yang terbentuk, remaja dan orang berusia 20-an tidak menerima pesan yang sehat melalui musik dan mengecewakan melihatnya. Dan ini tampaknya tidak terbatas pada Korea. Rasa sakit, kesedihan, masalah yang dialami oleh para remaja dan dewasa muda adalah hal biasa di seluruh dunia. Saya berharap orang-orang akan terhibur melalui liriknya, dan pada gilirannya membawa musik yang lebih sehat ke dunia," kata Suga. Ia berharap musik dan pesannya dapat membantu siapa saja yang mengalami kesulitan mencari kebahagiaan di dunia yang keras ini. Sungguh menakjubkan bagaimana BTS berhasil menyentuh kehidupan banyak orang melalui musik mereka. Apakah mendengarkan musik BTS mendorong kesehatan mental dan emosional yang positif untuk Anda? Seperti apa pengalaman Anda? Tulis komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.